seperti biasa ya mas. Oke, lihat nih, jangan sampai seperti ini. Lihat, tonton nih, check it out. Share mengenai ya masa-masa namanya misalnya masa-masa bimbingan skripsi, masa-masa bimbingan kompre itu kayak udah menjadi apa namanya kenangan buat kita semua. Nah tentunya kenangan-kenangan itu bakalan di-share sesuai dengan pengalaman kita masing-masing ya, dan kita pun juga beda-beda alma mater ya. Yeah. Oke, di sini ada beberapa tips yang mungkin Ami share bareng teman-teman Ami di sini. Masuk. Yang pertama itu dosen sok sibuk. Nah, dosen sok sibuknya nih, pernah nggak sih teman-teman dapetin dosen yang sok sibuknya itu kayak lebih rektor gitu? Kalau jam terbang ya. Kalau aku sih ada sih, tapi dosen selama itu mata kuliah gitu, bukan dosen pembimbing ya. Kalau soalnya kan memang ya kadang kan dosen memang nggak di kampus aja ya, kan juga ada kerjaan di luar, jadi sering ganti-ganti jadwal. Bahkan sebelum baru aja pertemuan 1 atau 2 lah, bapak tuh udah bilang coba langsung cari ya ganti buat tanggal segini, karena memang udah ya gitu tadi jam terbangnya udah tinggi, udah banyak. Nah itu tanggapan dari Rati. Nah kalau kita sendiri ada nggak sih kayak nemuin dosen itu lebih kapasitas rektor gitu? Ada sih dosen kuliah ya kayak ini ceritanya tuh ya, kalau kita kuliah tuh nggak maksimal, jadi bukan dosen bimbingan ya. Kalau dosen bimbingan sih insya Allah bapak tuh masih bisa untuk ngatur jadwal. Tapi kalau dosen mata kuliah sih ceritanya tuh gimana ya, kalau masuk kuliah tuh bapaknya sering nggak ada di kelas gitu, palingan nanti cuma kasih tugas ke ketua untuk buat kita ngerjain. Kalaupun masuk kelas misalnya palingan cuma nggak sampai 1 jam gitu. Langsung bapak tuh keluar buat apa tuh, ada kegiatan lain. Mungkin dosen jam terbangnya banyak ya, kampus satu lagi. Nah gimana sih cara teman-teman untuk menghadapi tipsnya mengatasi dosen ya kata orang mahasiswa sih sok sibuk gitu? Ya gimana ya, dan namanya dosen ya sibuk, punya jam terbangnya ya jalani aja, sabar ya. Iya, jalani aja. Ikuti alurnya, terus tanya-tanya dosennya, mungkin bisa foto jadwalnya. Terus kan kita juga pasti dengar cerita juga dari kita kan ya namanya kuliah juga ya, mahasiswa kan harus bisa mandiri juga ya, jadi ya nggak apa-apa. Jadi ya sabar teman-teman. Reka adegan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ada apa? Ya Bu, di sini saya mau bimbingan skripsi sesuai dengan janji saya kemarin sama Ibu mengenai skripsi saya. Bentar ya. Duh, kayaknya minggu depan aja gimana? Apa kan? Soalnya saya ada arisan ini bentar lagi, jadi saya sudah pulang. Kalau apa kan ya, cara timbulannya Kasih ya Bu ya. Oke, kita masuk kepada tips yang kedua. Itu kata orang ada dosen killer. Pasti semua kampus ngerasain atau semua mahasiswa akan ngerasain. Ada nggak sih dosen killer? Pasti ada. Nah, buat teman-teman nih, mau sharing dulu nih bareng Rati. Nemuin dosen killer nggak sih? Bukan ke killer kali ya, lebih ke disiplin ya. Disiplin. Harus tepat waktu kali ya. Ada sih dosen mata kuliah waktu kuliah semester 2 waktu itu ya. Jadi ibu tuh terlalu disiplin mungkin, jadi emang kayak kalau kita telat itu nggak bakal dibolehin masuk. Pernah juga kayak nguji mental juga pastinya. Iya, benar-benar. Kayak asal nunjuk sesuai ibu itu maunya yang mana, terus kita disuruh ke depan, ditanyain kita harus jawab. Kalau kita nggak tahu kita bakal kayak dipojokin. Ya sampai teman-teman juga ketawa. Ya pokoknya ya gitu. Pernah sih ngerasain kayak gitu, cuman ambil sisi positifnya. Iya, ambil sisi positifnya aja. Itu dosen disiplin. Nah, kamu gimana? Ada, tapi ya sama setuju Latih, bukan killer. Kalau kan apa sih kalau kita ya di mata mahasiswa tuh kalau dikit-dikit dosen tuh marah killer. Iya benar, dikit-dikit killer. Ya, dia kayak nguji mental aja, kayak anak ini bisa nggak sih sedikit gitu kan. Tapi yang nama mahasiswa mau memperindah kosakata kali ya, jadinya killer gitu, bunuh gitu. Intinya tergantung dari kitanya, jangan lihat dosen itu tuh selalu negatif gitu. Benar. Apa yang beliau sampaikan atau mungkin begitulah cara beliau menyampaikan ilmu pada kita. Mungkin kan, harus ngubah mindset. Dan tipsnya apa nih? Kalau kita ketemu sama dosen seperti ini, disiplinnya itu tingkat dewa banget gitu. Ya berarti kita harus ngikutin aturan dosennya, aturan beliau ya. Jadi kita harus sesuai dengan rule-nya dong. Harus kayak mana permainannya. Jangan ya kamu dosennya ke situ, kamu yang ke sini. Jadi nggak amat-amat deh kuliahnya. Itu kan juga kayak salah satu membentuk karakter kita. Jadi kan kalau misalnya kita memang sebelumnya nggak beraturan hidupnya, misalnya kayak sering telat atau gimana, terus dapat dosen kayak gini, itu secara otomatis kayak ya itu juga melatih jiwa kita untuk disiplin. Nah kayak gini nih adegannya kalau ketemu sama dosen killer. Ini skripsi kamu? Iya. Ini mengenai produk ya? Nah, ini kayaknya nggak relevan banget sih judul sama isinya. Tapi nggak bisa tapi ini mesti dirompak semuanya bab 5 ini. Semua bab 5 ini. Saya tunggu kamu.
Ini nggak bisa. Ini sudah saya cocok di sini, kamu harus sesuai apa yang kata saya. Nih. Kasih ya Bu. Ya. Tips yang ketiga, masuk ke dosen perfeksionis. Itu biasanya kalau orang perfeksionis tuh harus A sampai Z itu sesuai dengan kemauannya. Harus nggak ada yang satu kata pun, titiknya pun nggak boleh tinggal. Huruf P-nya pun harus kayak mana besar kecilnya. Sesuai, benar nggak? Nggak ada yang miss pokoknya ya. Ya, pokoknya sempurna gitu ya. Oke, nah gimana nih kalau bagi kamu, pernah nggak sih nemuin dosen yang perfeksionis? Tapi ya, pasti orang kan beda-beda perfeksionis itu seperti apa. Ya setiap kuliah pasti ada lah kita nemuin bermacam dosen kan, termasuk dosen perfeksionis ini. Iya, Ya pernah aku nemuin kalau di satu mata kuliah itu dimana kalau dosennya itu nggak boleh salah penulisan huruf gitu. Baik itu dari ejaannya maupun titik komanya semuanya harus rapi gitu. Dan juga sumber-sumbernya juga dari sumber yang terpercaya gitu. Gimana sih kalau menurut teman-teman tips dalam menghadapi dosen ini? Ya pastinya sabar ya. Iya, sabar. Semuanya harus sabar. Belajar dari ya kan misalnya kan ibunya udah dosennya udah itu udah melihat skripsi kita sedang salah ya, pokoknya kita harus belajar biar nggak mengulangi kesalahan itu lagi. Benar banget. Jadi buat kamu yang dapetin pembimbingnya perfeksionis kali ini, sabar itu paling kunci utamanya. Kamu kayaknya banyak baca-baca artikel, jurnal, skripsi orang. Konsultasi sama senior. Ya, bener banget, konsultasi dengan senior yang pernah aku share kepada teman-teman video yang kemarin. Dan itu akan bisa membantu teman-teman untuk mengatasi dosen yang perfeksionis itu seperti apa maunya. Jangan lupa nonton videonya dulu. Nonton ini dulu. Oh, sudah lumayan bagus, tapi ya ejaannya, huruf P-nya nggak kecil besarnya sama aja, titik komanya sembarang kamu taruh. Ini contohnya nih, paragrafnya nggak sesuai nih. Nah, saya nggak mau seperti itu. Terus halamannya ini nggak sesuai dengan aturan, jadi kamu baca dulu aturan tadi dibuat di fakultas kita masing-masing. Ya, kamu kemak kembali di bukunya itu ya. Makasih ya Bu. Ya. Tipe dosen yang keempat. Itu yakni dosen kejar target. Itu kayak bikin rumah aja ya, mesti kejar target gitu. Nah, ada nggak sih cerita teman-teman mengenai dosen kejar target ini? Ada sih tuh aku kebetulan aku juga aku yang ngalamin sendiri, dosen bimbing aku nanyain kan sering tuh nanyain targetnya kapan, jadi bisa bikin timelinenya langsung. Nah, itu tentunya biasanya kalau dosen-dosen yang kita temuin seperti itu, kejar target itu biasanya untuk menambah apa kita semangat kita, semangat motivasi kita kebangun. Jadi buat kamu yang mendapatkan dosen yang kejar target, keuntungan juga buat kita. Keuntungan buat kita. Keuntungan, ingat itu keuntungan buat kamu. Jadi jangan kayak malas-malas, jangan malas-malas. Nah, diskusi kamu udah hampir 70% ya. Kapan kamu mau sudah? Caranya bulan Februari sih Bu. Nggak bisa. Saya rasa minggu depan kamu udah bisa nyusun sih skripsi kamu udah 100%. Saya targetin skripsi kamu mesti kelar di minggu besok ya, dan wisuda bisa lebih cepat. Oke? Kasih ya Bu. Ya. Lanjut, tipe dosen yang kelima. Tipe dosen gaib. hilang. Seperti dia yang menghilang. Oh, Oke, masih teman-teman masih bingung. Ini maksudnya apa sih tipe dosen gaib ini? Nah, tipe dosen gaib ini biasanya kita bikin janji nih sama dosen si A, misal dosen A. Terus beliau bilang nih akan nemuin kita jam sekian di ruangan dia jam sekian, dan kamu harus datang jam sekian. Nyatanya kita udah datang 1 jam sebelum beliau, tapi beliau nggak datang, lalu kita juga nih salahin gitu. Pernah nggak ketemu? Ada banget. Kebetulan itu dosen teman aku sih. Soalnya aku ada di sana juga kan, jadi kan ya pasti kita nanya ngapain di sini, nunggu dosen, nunggu bapak ini gitu kan. Waktu itu teman aku tuh rencana mau ngasih tugas deadline-nya tuh terakhir hari itu. Si bapaknya bilang temui saya jam segini di ruangan ini gitu kan. Ya udah, teman aku udah datang tuh kan. Nah, tapi udah sampai beberapa 3 jam tak berapa ya. Lama ya, 3 jam. 3 jam itu bapak nggak datang. Jadi buat kamu yang nemuin dosen gaib atau dosen yang kadang timbul, motor lewat. Tit mesti dikat. Nah, gimana nih tipsnya? Tipsnya yang pertama itu hadapi dengan sabar lagi. Always sabar. Ikhtiar ya, berusaha. Terus ya, kalau nggak dapet temuin di kampus, temuin di rumahnya. Kalau dia boleh hubungi. Nonton videonya dulu. Nonton ini dulu. Nah, ceritanya nih, aku udah janjian sama dosbing aku. Dia katanya jam 11 ditunggu di ruangannya. Dan aku ya siap-siap dong, jam 10 udah kesana. Kayaknya lama banget deh. Anak ayam mulai menetas nih kayaknya. Lama banget. Lalu aku WhatsApp deh, udah 3 jam nunggunya. Lalu ya gimana ya, udah capek nunggu 3 jam, lapar lagi. Gak mana dikasih makan. Ya namanya bimbingan loh, Mi. Oke, dia balas. Katanya arisan coy, gara-gara arisan gue gak bisa. Ya sabar aja ya, Mia. Oke, kita masuk yang tipe dosen yang ke-6. Tipe dosen
Nyantai bro. Santuy. Oke. Santuy, ini asik banget nih. Santuy. Ini biasanya tipe-tipe dosen yang mempermudah mahasiswanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Disenengin. Kalau dapat nih kamu dosen yang tipe nyantai ini, waduh, Gimana, Mi? kelas skripsinya. Easy. Going lah kata orang ya. Oke, kamu pernah nggak sih ngerasain tipe dosen nyantai ini? Pernah nggak ya? Aku lupa deh. Aku lupa deh. Mesti restart kembali gitu ya. Ada. Ada. Bapak itu baik banget. Idih. Baik banget pokoknya ya. Contohnya aja nih, misalnya ya kita masuk jam 7:30 tuh. Jam 9 pun kita datang nggak masalah sama si bapak. Keren. Karena bapak tuh berpikir kayak gini, kita nggak tahu kan apa yang terjadi di jalan, atau bannya bocor, Iya, benar. atau ya gitulah. Pokoknya ya yang penting kalau kita datang meskipun telat, berarti kan kita ada niat belajar. Bapak bilang kayak gitu. benar. Jadi Dan tentunya kalau kita biasanya udah anak kuliah ini kemauan diri kita sendiri. Iya. Nih, lihat, tonton nih. Check it out. Ya, udah kalau saya udah 95% ya. Saya ACC aja lagi ya. makasih ya Bu. Ya, saya ACC ini udah saya ACC ini tulisan ACC-nya. Dan ya, kamu jangan lupa hubungi saya minggu besok ya. Minggu besok kita langsung kompre. Ya, langsung kompre kita. Kamu jangan lupa beritahu saya. Kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Kasih Bu. Ada 6 tipe dosen yang udah kita share kepada teman-teman. Tentunya kesimpulan dari tips ini adalah yang pertama, Sabar pastinya. pastinya sabar ya. Lanjut, Kedua tuh kita harus gigih. gigih berjuang, itu mesti harus. Dan yang ketiga harus tekun. Dan yang keempat itu positive thinking. Mungkin kalau dosen-dosen itu kenapa dia kayak seperti itu, banyak urusan, banyak hal-hal yang mesti dia menjadi seperti itu. Iya. Dan kita Positive thinking. positive thinking itu perlu karena dalam hidup kalau nggak positive thinking jadinya semuanya di masalah gitu. Ya, benar banget jadi masalah. Dan lanjut ada konsisten. Dan jangan lupa minta restu dari orang tua, berdoa kepada dan juga Allah. berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menurut kepercayaan kamu masing-masing lah ya. Ya. Benar. Dan yang terakhir, Semangat. bertempur. Bu. Semangat. Jadi buat kamu yang lagi ngerjain skripsi pasti lihat video ini. Apapun tipe dosennya kamu mesti ya semangat. Ya, Itu yang pasti. Fighting. Makasih buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.